Chapter 281. Menghabisi para manula. Klan Long. Lin Yan dan Xia Yuer pun melakukan fusi sekali lagi dan menatap ke arah Master Sekte Naga Langit, Long En dan Long Jie secara bergantian dengan senyum kejam di wajahnya. Kalian sungguh tidak tahu diri karena mencoba untuk menyerangku di saat-saat aku telah berhasil memusnahkan musuh umat manusia. Oleh karena itu, Lin Yan menghentikan kata-katanya yang terdengar sampai ke tempat jauh dan didengar oleh semua para kultivator. Oleh karena itu, aku akan memusnahkan kalian bertiga karena aku menganggap kalian itu memiliki kerja sama dengan para iblis. Kalian membuat rencana seperti sedang bertarung, tetapi ketika kami tiba, kalian membuat prediksi yang salah. Dan untuk menghapus kesalahan itu, kalian mencoba memusnahkan aku. Apakah ini semua demi keuntungan untuk kerajaan bintang? Tanya Lin Yan. Suaranya terus terdengar sampai ke tempat yang jauh dan membuat semua kultivator mematung di tempat. Tentu Lin Yan tidak akan melewatkan kesempatan agar perang antara dua kerajaan besar tidak pecah dengan cara memusnahkan klan Long dan Sekte Naga Langit lalu membentuk satu kerajaan baru. Dengan menggunakan kata-kata seperti itu, pasti para kultivator lainnya akan merasa wajar jika ia memusnahkan mereka semua. Ini adalah strategi terbaik yang bisa dipikirkan oleh Lin Yan. Para kultivator yang mendengar hal itu pun menatap ke arah para anggota keluarganya kerajaan dengan tatapan dingin. Tiga duke yang berada di tempat itu pun terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan dan tatapan tidak menyenangkan dari semua kultivator yang berasal dari kerajaan bulan. Li Wu, Patriark dan Tetua Agung Klan Gu, Gusen dan bahkan Di Tian dan Di San juga terdiam ketika mendengar kata-kata Lin Yan. Semuanya tidak lagi bergerak ke arah Lin Yan untuk membantunya karena Lin Yan telah melakukan fusi sekali lagi. Untuk Huan Kai dan Xiao Ya, mereka hanya membuka tutup mulut mereka beberapa kali karena kali ini Lin Yan memukul dua burung hanya dengan satu batu. Kejadian Master Sekte Naga Langit, Long En dan Long Jie yang menyerang Lin Yan secara terang-terangan tidak akan bisa dibantah sama sekali. Dan apapun yang dikatakan oleh ketiganya, tidak akan ada yang percaya karena terlihat Lin Yan yang bertarung sekuat tenaga melawan iblis. Jangan bicara sembarangan bocah, teriak Master Sekte Naga Langit. Jangan memfitnah kami sembarangan bocah. Long Jie juga berteriak karena tahu bahwa kata-kata Lin Yan akan memiliki efek yang tidak terkatakan. Untuk apa berbicara lagi? Kalian adalah musuh umat manusia yang sebenarnya. Karena kalian memiliki rencana busuk, aku akan membantu umat manusia untuk membereskan kekacauan yang kalian buat. Lin Yan berbicara seolah-olah dirinya tampak seperti pahlawan walaupun itu hanyalah fasad belaka. Sebelum ada dari mereka yang berbicara lagi, Lin Yan pun menghilang dalam sekejap dan muncul di depan Master Sekte Naga Langit. Mata Master Sekte Naga Langit melebar saat menatap Lin Yan yang tiba di hadapannya sambil mengayunkan tombak pembunuh naga tepat ke arah kepalanya. Instingnya untuk bertahan hidup sangat tinggi dan Master Sekte Naga Langit pun langsung mundur menjaga jarak dengan kecepatan yang sangat tinggi menggunakan teknik gerakan yang ia miliki. Tetapi, Master Sekte Naga Langit tidak tahu bahwa semua itu telah dilihat oleh Lin Yan. Menggunakan mata raja, Lin Yan memperhatikan dengan seksama kemana arah Master Sekte Naga Langit mundur. Ia pun tersenyum kejam karena prediksinya sangat tepat. Jelek.
Sebuah tombak pun tertancap di jantung Master Sekte Naga Langit dalam sekejap dari arah belakang. Master Sekte Naga Langit tertegun di tempat karena merasakan dingin di dada kirinya. La pun melihat ke arah bawah dan sudah ada tombak berwarna hitam yang mengeluarkan uap hitam setiap saat serta memercikkan petir telah menembus tubuhnya. Gur! Suara menyeramkan terdengar di belakangnya dan ia tahu bahwa itu adalah naga hitam yang pernah digunakan oleh Lin Yan. Master Sekte Naga Langit hanya menatap kembali ke arah Lin Yan dengan tatapan penuh dendam karena tidak menyangka bahwa riwayatnya akan tamat di tangan seorang pemuda yang baru saja tumbuh. Jika ia tahu kejadian seperti ini akan terjadi, ia tidak akan mempedulikan Tenteng Lin Ming dan Lin Si. La pasti akan menghabisi Lin Yan selagi masih ada kesempatan. Tetapi sangat disayangkan bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Lin Yan tidak peduli sama sekali dengan Master Sekte Naga Langit dan langsung melesat kembali ke arah Lin Jie. Duar! Ledakan petir terjadi di kejauhan ketika Lin Yan melesat ke arah tempat Long Jie. Ledakan tersebut berasal dari tombak yang dipegang oleh naga hitam dan menghancurkan tubuh Master Sekte Naga Langit dari dalam. Tetua ketiga yang menatap itu tentu memasang wajah yang sangat gelap karena Master Sekte Naga Langit adalah muridnya. Ia menatap ke arah langit biru yang kini mulai ditutupi oleh awan gelap seolah-olah apa yang dilakukan oleh muridnya adalah kesalahan dan langit pun ikut marah. Aku sudah memperingatkan kalian berdua bahwa jangan terlalu serakah atau mencoba mencari keuntungan apapun. Kalian tidak mendengarkan apa yang aku katakan dan inilah yang kalian terima. Gumam tetua ketiga dengan nada yang sangat kompleks. Ia tentu tahu bahwa kedua muridnya memiliki sifat yang sangat buruk ketika telah menjabat sebagai master dan tetua agung Sekte Naga Langit menggantikan dirinya. Itu sangat berbeda dengan masa lalu ketika keduanya berlatih dengan giat untuk mencari kebenaran dan mendapatkan pengakuan. Seiring bertambahnya kekuatan dan usia keduanya, sifat keduanya pun mulai berubah drastis dan itu sangat tidak disukai oleh tetua ketiga. Wush! Tetua ketiga pun menghilang dari lokasi tersebut. Ia tahu bahwa tidak ada artinya untuk membalas dendam. La kembali ke Sekte Naga Langit untuk memulai sekte tersebut dari awal kembali agar tidak berjalan ke jalan yang salah seperti saat ini ketika kedua muridnya yang memimpin. Sementara itu, Long Jie yang melihat Lin Yan datang menghampirinya pun melebarkan matanya karena tentu ia sangat takut saat ini. Ingatan tentang kekuatan Lin Yan ketika dalam fusi masih segar dalam ingatannya. Karena tahu bahwa dirinya bukan tandingan Lin Yan, Long Jie pun berusaha berbalik dan untuk kabur dari tempat tersebut. Ingin kabur? Tidak semudah itu. Ucap Lin Yan dengan senyum kejam lalu mengarahkan lengan kirinya ke arah Long Jie. Formasi alam, segel kehidupan fana. Dung, dung, dung. Di banyak tempat, lingkaran formasi pun tercipta dalam sekejap dan pohon-pohon luar biasa tinggi pun muncul tiba-tiba. Aura berwarna hijau keemasan terpancar dari pohon-pohon yang memiliki bunga mekar di ujungnya dan membentuk sebuah kubah untuk menyegel sesuatu di sekitarnya. Menatap pengalang berwarna hijau keemasan yang tiba-tiba muncul, Long Jie pun langsung terhenti dan ia pun berbalik sambil memegang pedang dengan kedua tangannya. Tetapi, ketika Lin Yan mendekat dan Long Jie ingin menyerang, ia merasakan pusing dan tubuhnya melemah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak mungkin.
Ucap Long Jie ketakutan ketika menatap ke arah langit dan ia pun langsung mengerti walaupun tidak percaya bahwa serbuk berwarna hijau keemasan tersebut ternyata memiliki fungsi untuk melemahkan tubuh. Terlambat untuk menyadarinya. Ucap Lin Yan dan mengayunkan tombak pembunuh naga dari kejauhan. Hentikan. Long En yang mengetahui bahwa Long Jie tidak akan selamat pun langsung melesat untuk mencoba menghentikan Lin Yan. Lin Yan yang dalam posisi ingin mengayunkan tombaknya dari kejauhan pun tersenyum semakin kejam sambil berkata, terlambat untuk memohon. Tombak petir suci. Gaya kedua, ledakan tombak petir. Blar. Chapter 282. Perang berakhir. Klan Long. Blar. Ketika Lin Yan mengayunkan tombaknya, petir putih bercampur hitam pun menyambar dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju Long Jie yang tampak gemetaran karena efek dari formasi alam yang diciptakan oleh Lin Yan. Sementara itu, Long En yang menatap itu pun langsung terhenti di tempat dan melebarkan matanya saat menatap sambaran petir menerjang ke arah Long Jie. Long Jie yang menatap petir menyambar ke arahnya pun memaksa tubuhnya untuk bergerak. Duar. Ledakan besar saat petir tersebut menghantam tepat pada pohon-pohon yang ada di belakangnya. Lin Yan yang menatap itu sudah menduga sedari awal jika Long Jie akan mampu menghindar sehingga dirinya telah mempersiapkan teknik lainnya. Petir surgawi. Lin Yan langsung mengayunkan lengan kirinya dari atas ke bawah. Blar. Kali ini, petir hitam pun menyambar tepat dari atas Long Jie yang berhasil menghindar serangan Lin Yan sebelumnya. La menatap ke arah atas dan melebarkan matanya. Ia mencoba bergerak kembali tetapi tidak memiliki waktu yang cukup. Duar. Petir hitam besar tersebut pun langsung menghantam Long Jie dan membawanya langsung ke permukaan tanah. Bom! Petir hitam memercik ke segala arah ketika benturan terjadi. Para kultivator yang menatap itu pun gemetaran di tempat karena Lin Yan telah menghabisi 2 kultivator ternama dalam waktu singkat di depan umum tanpa belas kasihan sama sekali. Bahkan untuk Long Hua yang sangat lemah saat ini hanya bisa menatap adegan tersebut dari kejauhan. Tubuhnya gemetaran tak terkendali karena melihat ayahnya yang tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Sementara pemimpin kekuatan besar lainnya seperti Master Sekte dan Patriark Klan Besar terdiam ketika melihat betapa brutalnya Lin Yan menghabisi keduanya. Senyum Lin Yan semakin lebar dan kali ini, ia menatap ke arah Long En. Hanya kau yang tersisa, bagaimana caramu ingin mati? Apakah aku harus membunuhmu atau mengakhiri hidupmu sendiri? Tanyanya sangat dingin dan tatapannya terlihat sangat merendahkan. Wajah Long En pucat pasi ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Itu tampak seolah-olah Lin Yan memberinya kesempatan untuk mengakhiri hidupnya secara terhormat untuk menebus kesalahan yang telah ia perbuat. Jika aku mengakhiri hidupku, apa kau akan mengampuni klan Long? Tanya Long En dingin dan berniat mengambil keputusan. Ya, tetapi mereka semua akan ditanam segel agar tidak mencoba untuk memberontak suatu hari nanti. Jika kau tidak mau, itu adalah pilihanmu. Balas Lin Yan dan mencoba untuk memberi keringanan kali ini walaupun ia harus menanam formasi segel agar tidak adanya anggota klan Long yang berniat memberontak suatu hari nanti. Baik, pedang kata-katamu. Semua kultivator yang ada di sini mendengar apa yang kau janjikan. Ucap Long En dan langsung menusuk jantungnya menggunakan pedang yang ada di tangannya. Jelek. Ketika jantung Long En tertusuk,
para anggota klan Long hanya bisa mengepalkan tangan mereka karena sangat marah saat ini. Tetapi, sebagian besar dari mereka paham bahwa klan Long telah membuat kesalahan dengan cara mengusik seseorang yang bernama Lin Yan. Para patriark klan besar dan master sekte besar di tempat itu tentu tahu bahwa cara Lin Yan sangatlah kejam. Tetapi, di dunia kultivator, jika kau memberikan belas kasihan terlalu berlebihan kepada musuh, kau pasti akan ditusuk dari belakang dan semua yang ada di sana mengerti bahwa Lin Yan mengambil keputusan yang tepat jika ingin mengampuni sisa-sisa dari klan Long. Menatap tubuh Long En yang terjatuh ke bawah, Lin Yan sama sekali tidak iba walaupun ada rasa hormat yang ia berikan terhadap Long En karena mengambil keputusan yang sangat cepat. Jika saja Long En sebelumnya berpikir banyak dan menuntut hal lainnya, ia pasti akan menghabisi semua anggota klan Long. Tuan Li Hu, Paman, aku akan membuat kalian repot kali ini. Ucap Lin Yan sambil menatap ke arah Li Hu, Patriark, Tetua Agung klan Gu dan Gu Shen. Keempatnya mengerti apa yang dimaksud oleh Lin Yan dan hanya mengangguk kecil sambil menatap ke arah Di San, Di Tian dan Master Sekte Bambu serta pemimpin kekuatan besar lainnya agar menanam segel terhadap anggota klan Long. Semua dari pemimpin kekuatan besar langsung paham dan melakukan apa yang diminta oleh Lin Yan. 3 duke klan Long dan para tetua klan Long sama sekali tidak melawan ketika banyak kultivator kuat mengelilingi mereka agar tidak kabur. Di sisi lain, Long Hua terjatuh ke tanah karena tahu bahwa nasibnya tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Ia kini tidak lagi memiliki status sebagai pangeran tetapi sebagai tahanan. Lin Yan pun kembali ditutupi oleh cahaya lalu berpisah dengan Xia Yuer. Hufet, hufet, hufet. Nafas Lin Yan sedikit kasar kali ini karena memang ia tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Jika saja Long En berniat bertempur sebelumnya, mungkin ia akan kalah karena kehabisan Qi. Sebab, Qi yang ia serap melalui Ni Guo sebelumnya tidak bisa digunakan oleh Xia Yuer yang membuat penggunaan Qi sangat boros. Lin Yan, aku tidak kuat lagi. Xia Yuer pun langsung terjatuh karena kehabisan Qi. La pun menutup matanya karena tidak sanggup menahan beban besar seperti sebelumnya. Lin Yan pun langsung menangkap Xia Yuer dan menatapnya dengan senyum kecil karena tahu bahwa Xia Yuer memaksakan dirinya agar tetap mempertahankan fusi. Kau telah berusaha keras, Yuer. Ucap Lin Yan dengan senyum hangat di wajahnya. Yaner. Huan Kai pun tiba di sebelah Lin Yan dan langsung memegangnya agar tidak terjatuh juga dari langit. La tentu paham bahwa adik kecilnya itu telah kehabisan tenaga meskipun di luar hanya terlihat sedikit kelelahan. La sangat paham dengan sifat Lin Yan walaupun adiknya itu mencoba untuk menyembunyikannya darinya. Xiao Ya, Xiao Qin, Su Ling, Su Di dan Su Rong pun muncul di dekat Lin Yan dan menatap Lin Yan dengan senyum di wajah mereka. Tampaknya kau berhasil bocah. Ucap Su Ling sedikit kasar. Lin Yan memutar bola matanya ke arah Su Ling tetapi tidak berkomentar sama sekali. Su Ling, biarkan Lin Yan beristirahat. Jangan ganggu dia. Ucap Xiao Ya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Ya, Su Ling hanya cemberut dan menatap ke arah lain. Baiklah. Ayo kita kembali ke klan Gu lebih dulu. Aku akan membawamu. Ucap Huan Kai dan membantu adiknya tersebut bergerak ke arah klan Gu berada.
Kelompok Xiaoya setuju begitu saja dan langsung pergi juga mengikuti Huan Kai yang membawa Lin Yan dan Xia Yuer bersamanya. Dan perang pun berakhir dengan kejatuhan klan Long serta diskriminasi terhadap Sekte Naga Langit. Chapter 283 Diskusi. Perang antara iblis dan manusia telah selesai dengan kemenangan manusia. Setelah itu, Raja Kerajaan Bintang dan leluhur tua mereka bersama dengan Master Sekte Naga Langit mencoba untuk menghabisi Lin Yan dan berakhir dengan kematian ketiganya. Saat ini, klan Long mengalami kemerosotan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua menjadi tahanan karena ditanam dengan segel. Tidak terkecuali untuk orang biasa. Ketika mereka berasal dari klan Long, semuanya akan ditanam segel. Tidak sampai 2 hari kemudian, Lin Yan tiba di klan Gu. Dalam waktu tersebut, tubuhnya telah pulih sepenuhnya karena ia hanya kehabisan ki tetapi tidak mengalami luka apapun. Kita telah tiba. Ya Ner, setelah ini, apa yang akan kau lakukan? Tanya Huan Kai. Aku belum memutuskan. Namun, sama seperti sebelumnya, jika tidak ada kendala, aku akan pergi ke benua Sein bersama dengan senior Xiao Ya dengan yang lainnya. Apakah kau akan ikut? Tanya Lin Yan menatap ke arah Huan Kai meskipun ia telah mengetahui jawaban dari kakaknya itu. Tentu saja aku akan ikut. Lalu, kemana senior Xiao Ya dan yang lainnya pergi sebelumnya? Tanya Huan Kai karena beberapa saat yang lalu, Xiao Ya dan kelompoknya tiba-tiba pergi. Setelah mengatakan sesuatu kepada Lin Yan, mereka kembali ke hutan naga untuk beberapa saat. Ketika waktunya tiba, aku hanya perlu memberi sinyal kepada mereka dengan alat yang diberikan oleh senior Xiao Ya. Balas Lin Yan sambil terus berjalan di jalan menuju pusat klan Gu berada. Lalu, bagaimana cara menuju benua Sein? Tanya Huan Kai penasaran. Ada beberapa cara untuk mencapai benua Sein. Pertama adalah, dengan terbang ke sana. Mungkin hanya kultivator tingkat alam raja tahap kelima ke atas yang mampu bertahan untuk mencapai lokasi tersebut karena jaraknya yang sangat jauh. Klan Li memiliki petunjuk tentang arah yang tepat menuju benua Sein. Yang kedua, Patriark Klan Li belum mengatakan caranya. Tetapi aku yakin bahwa itu adalah cara yang sulit. Dan yang terakhir, Lin Yan menghentikan kata-katanya saat memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh seseorang yang berasal dari benua Sein, yaitu Guan Yu. Terakhir, tanya Huan Kai penasaran karena Lin Yan tiba-tiba menghentikan kata-katanya. Sebelum Lin Yan menjawab, suara merdu seseorang pun terdengar di kejauhan. Suami. Lin Yan dan Huan Kai terdiam ketika mendengar suara wanita yang sangat mereka kenal. Tatapan Lin Yan dan Huan Kai tertuju pada sumber suara dan menemukan sosok wanita cantik yang sedang melesat dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Tentu sosok wanita tersebut adalah Gu Yin. Ketika ia mencapai di hadapan Lin Yan dan Huan Kai, ia pun langsung melompat sambil merentangkan kedua tangannya. Lin Yan menghela nafas panjang dan langsung menangkap wanita yang kini telah resmi menjadi istrinya. Lah bertanya-tanya kenapa Gu Yin tampak sering menunjukkan sifat kekanak-kanakan jika bersamanya. Aku sangat merindukanmu. Ucap Gu Yin dan membenamkan wajahnya di dada Lin Yan ketika suaminya itu memeluknya. Bagaimana kabarmu? Tanya Lin Yan sambil mengelus rambut hitam panjang Gu Yin. Gu Yin melepaskan pelukannya dan membalas kata-kata Lin Yan dengan nada tidak puas,
tentu saja tidak baik-baik saja. Kenapa kau pergi tanpa pamit padaku? Aku harus melakukan sesuatu di tempat yang berbahaya sehingga kau tidak bisa ikut. Dan, tidak kusangka bahwa kultivasimu akan meningkat begitu banyak dalam waktu singkat seperti ini. Balas Lin Yan saat memperhatikan tingkat kultivasi Gu Yin yang telah mencapai tingkat alam langit tahap keempat, sama seperti Huan Kai. Banyak. Wajah Gu Yin cemberut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan karena suaminya itu saat ini telah mencapai tingkat alam langit tahap ke-8. Di samping, Huan Kai terdiam melihat interaksi antara suami istri tersebut. Ia pun menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan ke arah pusat klan Gu. Bukankah itu sebelumnya adalah kakak Huan Kai? Tanya Gu Yin setelah sadar siapa wanita yang sudah berjalan jauh dari tempat itu. Kau baru menyadarinya. Tanya Lin Yan sedikit heran karena masih bingung apa sebenarnya isi kepala istrinya itu sehingga tidak bisa memperhatikan seseorang di sekitarnya. Apa maksudmu baru menyadarinya? Kakak memiliki sesuatu yang membuat kehadirannya terasa sangat tipis. Dia seolah-olah tidak ada di tempat ini sebelumnya. Balas Gu Yin dengan kerutan di dahinya. Lin Yan terdiam dan memang benar bahwa Huan Kai akan sangat sulit terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Itu dikarenakan ki milik Huan Kai yang sudah berubah sepenuhnya. Huan Kai seolah-olah selalu ditutupi oleh kabut aneh serta dirinya seperti menyatu dengan daerah sekitarnya. Ayo kita pergi. Aku ingin membahas sesuatu dengan paman, ayah dan ibu. Ucap Lin Yan dan perlahan berjalan ke arah pusat klan Gu. Gu Yin sedikit penasaran dan hanya mengikuti. Lah sudah menebak-nebak apa yang ingin dibahas oleh Lin Yan nantinya. Setelah mencapai kediaman Patriark, semua yang ingin ditemui oleh Lin Yan belum berada di tempat itu karena mereka semua masih sibuk dengan urusan kehancuran klan Long dan kerajaan bintang. Karena Lin Yan menunggu kedatangan mereka semua, akhirnya ia pun menghabiskan waktunya untuk beristirahat beberapa hari. Beberapa hari kemudian, Lin Yan pun dipanggil ke lokasi asosiasi alkemis berada. Ketika mencapai bangunan utama asosiasi alkemis, seorang pengawal pun menuntun Lin Yan menuju sebuah ruangan diskusi milik asosiasi alkemis. Lin Yan yang bersama dengan Huan Kai dan Gu Yin pun langsung memasuki ruangan. Ketika mencapai dalam ruangan, ia terkejut bahwa semua pemimpin kekuatan besar hadir di tempat tersebut. Tatapan semua individu pun beralih ke arah pintu ruangan. Mereka tentu tidak meremehkan pendatang baru karena Lin Yan adalah pemuda yang dianggap sebagai pahlawan perang. Duduklah. Disan yang merupakan leluhur tua klan Di yang berasal dari kerajaan bulan pun berbicara. Lin Yan mengangguk kecil dan menatap ke arah 3 bangku kosong yang memang disediakan untuk ketiganya. Alasan kenapa ada 3, tentu semua yang ada di sana tidak akan melupakan tentang Lin Yan yang memiliki seorang istri. Dan kursi lainnya disediakan untuk Huan Kai yang memiliki peran penting ketika perang berlangsung. Para pemimpin kekuatan besar tidak keberatan dengan kekuatan Huan Kai yang terasa sangat jahat sebelumnya karena memang digunakan bukan untuk tujuan jahat. Lagi pula, identitas Huan Kai sebagai kakak Lin Yan membuat siapa saja tidak ingin membuka suara tentang masalah kekuatan Huan Kai karena urusannya akan berakhir dengan melawan Lin Yan. Ketika Lin Yan, Huan Kai dan Gu Yin duduk di bangku yang disediakan untuk ketiganya, Disan dan Li Hu yang merupakan pemimpin diskusi akhirnya membuka suara untuk memulai pertemuan.
Baik, pertama-tama, kita akan membahas tentang mendirikan kerajaan baru tepat di perbatasan dua kerajaan besar yang akan dinamai sebagai Kerajaan Matahari. Chapter 284 Calon Kaisar. Asosiasi Alkemis. Semua kultivator tingkat tinggi yang ada di ruangan tersebut memasang wajah serius ketika mendengar tentang pembuatan kerajaan baru. Biar ku perjelas sekali lagi. Sebelumnya kami ingin membentuk sebuah kerajaan, tetapi, ada banyak kerajaan di daratan utara dan ada dua kerajaan besar yaitu Kerajaan Bulan dan Bintang. Oleh karena itu, aku ingin telah berdiskusi dengan pemimpin asosiasi alkemis agar membentuk sebuah kekaisaran. Dan pertemuan kali ini, kita akan menentukan apakah kita membentuk sebuah kerajaan atau kekaisaran. Ucap Disan dan menatap semua pemimpin kekuatan besar yang ada di dalam ruangan satu persatu. Lin Yan yang mendengar itu terdiam. Ia tentu tahu bahwa jika kerajaan bintang dibiarkan seperti itu tanpa penguasa, akan sangat banyak kekuatan yang saling berebut demi menjadi keluarga kerajaan yang baru di kerajaan bintang. Para pemimpin kekuatan besar pun berdiskusi di tempat itu dalam waktu yang lumayan lama. Lin Yan, Huan Kai dan Gu Yin hanya diam dan mendengar semua percakapan mereka. Meskipun Lin Yan dianggap sebagai orang penting, ia sama sekali tidak membuka suara karena menurutnya, pengalamannya dalam mengatur hal seperti itu belumlah matang. "Hei Yiner, di mana Yuena?" tanya Lin Yan penasaran dengan suara yang lumayan kecil agar tidak terdengar oleh siapapun. Gu Yin menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan sedikit curiga karena tidak pernah sama sekali bertanya di mana sepupunya berada. "Kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang sepupuku? Apa yang ada di kepala mungilmu itu? Aku hanya heran dia tidak terlihat selama ini." Lin Yan menjentikkan jarinya di dahi Gu Yin karena tidak mengerti sama sekali apa isi kepala istrinya itu. Gu Yin memegang dagunya dan sedikit cemberut namun terlihat sangat imut. "Kakak sekarang sedang latihan khusus dan tidak bisa diganggu. Mungkin masih lama baginya untuk keluar dari pengasingannya. Namun, satu yang pasti, ketika dia keluar dari pengasingan, mungkin kultivasinya akan melebihi paman." Balasnya merujuk pada patriark dan tetua agung klan Gu. "Oh." Lin Yan sedikit terkejut mendengarnya. Yang artinya, ketika Gu Yuena selesai melakukan pengasingan, kultivasinya akan mencapai tingkat alam raja paling tidak. Mengingat tentang Gu Yuena, Lin Yan teringat tentang satu sosok yang memiliki bakat tinggi seperti Gu Yuena, yaitu putra bungsu Li Hu, Li Hao yang tidak pernah lagi terlihat juga. Lamunan Lin Yan pun pudar ketika suara Disan terdengar. "Baik. Sudah diputuskan bahwa kita akan menguat sebuah kekaisaran. Lokasinya adalah perbatasan dua kerajaan besar. Dan dari yang kita diskusikan, calon untuk menaksir kaisar kekaisaran matahari adalah Ditian, Li Hu, Patriark Klan Gu, Patriark Klan Qi, Master Sekte." Disan menyebutnya semua kandidat yang akan menjadi kaisar pertama kekaisaran matahari. Tetapi, Lin Yan berkedut ketika mendengar namanya diucapkan di akhir. Dan yang terakhir adalah Lin Yan, pahlawan perang. Tatapan semua kultivator tertuju pada Lin Yan yang tampak membuka tutup mulutnya beberapa kali. "Aku keberatan." Lin Yan pun langsung membuka suara lalu melanjutkan tanpa menunggu ada yang bertanya, "Aku tidak berminat untuk menjadi seorang kaisar sama sekali karena masih banyak yang harus kulakukan.
Semua para pemimpin kekuatan besar yang ada di dalam ruangan saling memandang karena Lin Yan langsung mengundurkan diri sebelum pemilihan dilakukan. Tetapi tidak ada yang berkomentar sama sekali karena merasa bahwa Lin Yan punya alasannya sendiri. Lagi pula, mereka sadar bahwa Lin Yan tampak tidak suka terikat di satu tempat saja. Dengan kata lain, Lin Yan adalah tipe pemuda yang suka berpetualang. Li Hu yang mendengar itu pun menaikkan sudut bibirnya karena sudah tahu bahwa Lin Yan tidak akan mau menjadi seorang kaisar. Lah sadar bahwa jika Lin Yan mau, mungkin sebagian besar pemimpin di tempat itu akan menunjuknya sebagai kaisar pertama. Tetapi, ketika ia mengingat kembali identitas Lin Yan, ia langsung tahu bahwa Lin Yan akan segera pergi dari daratan utara menuju benua Sein. Patriark, Tetua Agung klan Gu dan Gu Shen hanya diam saja karena mereka sudah menduga juga bahwa Lin Yan akan menolak menjadi seorang kaisar. Baiklah, kami tidak akan memaksamu. Namun, karena kau dianggap sebagai pahlawan perang, monumen tentang dirimu akan diabadikan. Serta, sebelum kekaisaran matahari terbentuk, kau boleh meminta sesuatu kepada kami jika kau memerlukan sesuatu. Hanya ini yang bisa kami berikan kepadamu. Ucap Disan. Mendengar itu, Lin Yan tersenyum dan mengangguk kecil sambil menatap ke arah Li Hu. Merasakan tatapan Lin Yan, Li Hu menghela nafas panjang karena tampaknya kantong asosiasi alkemis akan robek sebentar lagi walaupun mungkin banyak kekuatan besar lainnya akan menyumbang sesuatu untuk keperluan Lin Yan. Huan Kai yang menatap tatapan adiknya ke arah Li Hu pun langsung terkikik manis karena ia tahu bahwa Lin Yan akan meminta banyak sumber daya untuk meningkatkan kultivasi. Tentu Lin Yan tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan sumber daya. Lah sudah sangat sadar bahwa di daratan utara sumber daya sangat terbatas. Jika tidak mungkin hanya beberapa dari kultivator yang mencapai tingkat alam raja. Sementara itu, Gu Yin hanya tersenyum senang karena merasa bahwa semua yang diminta oleh Lin Yan pasti akan menjadi miliknya. Sebagai seorang istri, itu adalah kewajibannya untuk memegang semua milik Lin Yan. Jika Lin Yan mengetahui pemikiran Gu Yin, ia pasti akan hendak muntah darah. Baik, Tuan Li Hu, Anda pasti sudah mengetahui apa yang aku inginkan. Selain itu, aku ingin beberapa informasi. Anda juga sudah tahu informasi tentang apa itu. Ketika waktunya tiba, Anda dapat berkunjung ke klan Gu untuk menemuiku jika ada kesempatan. Ucap Lin Yan dengan senyum lalu perlahan berdiri dari tempatnya duduk. Baik, kami akan mempersiapkan semuanya dalam waktu beberapa hari. Li Hu mengangguk kecil dan tahu apa maksud dari Lin Yan. Baik, jika seperti itu, aku akan pamit undur diri dari pertemuan. Ucap Lin Yan dan membungkuk sedikit. La pun perlahan berjalan keluar dari ruangan dan Huan Kai serta Gu Yin langsung mengikuti Lin Yan dari belakang. Tidak ada sama sekali yang menghentikan Lin Yan karena mereka semua memiliki pemikiran bahwa Lin Yan memang tidak terlalu menyukai urusan seperti itu walaupun beberapa dari mereka sangat mengetahui bahwa Lin Yan sangat pintas dalam urusan politik. Kecerdasan Lin Yan memang sangat patut dihargai tetapi mereka semua sadar bahwa tempat Lin Yan pasti tidak akan terhenti di daratan utara. Para pemimpin kekuatan besar tentu sangat mengetahui bahwa dunia luas walaupun hanya segelintir yang mengetahui jalan untuk pergi. Di antara mereka semua, mungkin yang mengetahui cara keluar dari daratan utara bisa dihitung dengan jari.
Dan salah satunya adalah Li Hu, yang dimintai oleh Lin Yan tentang informasi cara untuk pergi ke benua Sein. Chapter 285. Tempat tersembunyi. Klan Gu. Lin Yan, Huan Kai dan Gu Yin kembali ke klan Gu karena telah selesai dengan urusan mereka di Asosiasi Alkemis. Huan Kai dan Gu Yin tidak bertanya tentang kenapa Lin Yan tidak tertarik menjadi seorang kaisar karena memang sedari awal, Lin Yan pasti akan pergi ke benua Sein untuk mencari keberadaan kakek dan neneknya. Sesampainya di klan Gu, Lin Yan hanya beristirahat sejenak dan berkultivasi lagi untuk beberapa waktu sebelum Li Hu datang membawa apa yang ia inginkan. Beberapa hari kemudian, saat ini, terlihat Lin Yan, Huan Kai dan Gu Yin sedang berada di salah satu kediaman yang diberikan oleh Patriark klan Gu kepada mereka. Tidak lama kemudian, suara ketukan terdengar di pintu bangunan tersebut. Tuan Lin Yan, Patriark klan Li ingin bertemu dengan Anda. Suara salah satu anggota klan Gu berbicara dari balik pintu. Silahkan masuk, ucap Lin Yan dan perlahan berdiri. Pintu pun terbuka lalu Li Hu pun masuk ke dalam ruangan bersama dengan individu lainnya. Salah satunya adalah Patriark klan Gu, yang lainnya adalah Ditian dan yang terakhir membuat Lin Yan sedikit heran. Silahkan duduk, ucap Lin Yan dengan senyum di wajahnya. Li Hu, Patriark klan Gu, Ditian dan satu lagi pemuda pun duduk di seberang meja tempat Lin Yan duduk bersama dengan Huan Kai dan Gu Yin. Ini adalah sumber daya yang kau butuhkan. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami berikan dan mungkin akan membantumu mencapai tingkat alam langit tahap ke-9. Untuk istrimu, ada juga sumber daya yang cocok untuknya agar kultivasinya meningkat. Dan untuk Huan Kai juga ada. Ucap Li Hu dan memberikan cincin ruang kepada Lin Yan. Terima kasih. Maaf telah merepotkan. Balas Lin Yan dan menerima cincin ruang dari Li Hu. La sangat mengetahui bahwa semua sumber daya tersebut pasti dikumpulkan dari berbagai belah pihak. Tanpa bertanya pun, ia tahu bahwa sumber daya tersebut sangatlah berharga. Dan yang selanjutnya, kau pasti ingin mengetahui cara untuk pergi ke benua Sein bukan? Tanya Li Hu lagi yang membuat wajah Ditian dan Patriark klan Gu menakdi sangat serius. Ya, itulah informasi yang sangat aku butuhkan. Lin Yan mengangguk kecil. Baik, aku akan memberitahumu. Pertama untuk pergi ke sana hanya dengan terbang ke arah tertentu. Aku bisa memberikan arahnya tetapi tingkat kultivasimu belum mencukupi untuk melakukan itu. Yang kedua, itu menggunakan alat transportasi. Tetapi, aku tidak yakin bahwa alat transportasi itu akan mampu mencapai lokasi benua Sein. Itu disebabkan oleh waktu perjalanan ke sana sangatlah lama dan pasti akan ada malasah di tengah jalan. Rute yang diambil adalah lautan yang sangat luas dan berkabut. Dan yang ketiga adalah, melalui gerbang teleportasi yang dimiliki oleh Asosiasi Alkemis. Namun itu tidak sempurna karena seseorang yang melewatinya akan terlempar secara acak. Tetapi aku yakin bahwa gerbang teleportasi itu membawa siapapun ke benua Sein. Li Hu menjelaskan. Lin Yan terdiam mendengarnya karena cara itu berbeda dengan yang dikatakan oleh Guan Yu meskipun caranya sama. Di tempat tertentu, terdapat gerbang teleportasi yang menghubungkan daratan utara dengan benua Sein. Baik, aku akan mempertimbangkannya. Aku juga mengetahui satu cara lainnya dan itu sama dengan gerbang teleportasi milik Asosiasi Alkemis.
Namun aku tidak yakin apakah itu akan membawa ke tempat acak atau tidak. Balas Lin Yan. Alis Li naik sedikit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan karena tidak menyangka bahwa akan ada gerbang teleportasi lainnya di daratan utara walaupun tidak diketahui apakah sama seperti milik mereka. Di mana lokasi gerbang teleportasi itu? Tanya Liu penasaran karena ia ingin menganalisis gerbang teleportasi itu juga. Itu terletak di bawah tanah Bukit Segitiga. Lin Yan pun memberitahu lokasi yang dikatakan oleh Guan Yu. Apa? Apakah ada gerbang teleportasi di bawah tempat ini? Tanya Liu tidak percaya. Aku mengetahuinya melalui Guan Yu. Ucap Lin Yan. Guan Yu. Liu, Ditian dan Patriark Klan Gu saling memandang ketika mendengar nama Guan Yu. Ketiganya tentu tahu semenjak perang sebelumnya bahwa Guan Yu sangatlah tersembunyi. Ya, dia bisa dengan mudah berpindah dari daratan utara ke benua Sein karena level kekuatannya yang tidak bisa dipastikan. Lanjut Lin Yan. Apakah dia sekuat itu? Tanya Guyin penasaran karena ia tidak melihat secara langsung kekuatan Guan Yu. Ya, dia kuat luar biasa. Ketika dia menggunakan sebagian kecil kekuatannya, itu pun sudah jauh melampaui tingkat alam raja tahap kedua sekalipun. Ucap Lin Yan serius. Jika dia sekuat itu, kenapa dia tidak menghentikan perang? Tanya Ditian tidak senang dengan sikap Guan Yu. Aku tidak tahu. Ayo kita lihat gerbang teleportasi yang ada di bawah bukit segitiga ini. Lin Yan pun perlahan berdiri karena ia tentu tahu jalan menuju ke tempat tersebut. Semua yang ada di sana mengangguk kecil dan mengikuti Lin Yan yang perlahan berjalan ke arah luar ruangan. Beberapa jam kemudian, mereka pun tiba di tengah-tengah bukit segitiga. Tempat itu terlihat seperti sebuah lembah yang sangat indah dengan sungai dan danau kecil. Di sekitar danau, terlihat sebuah air terjun dari aliran sungai yang tidak besar tersebut. Di sini tempatnya. Ucap Lin Yan saat menatap ke arah air terjun yang tampak indah. Kenapa aku tidak bisa merasakan apa-apa di air terjun ini? Li Hu pun mengerutkan keningnya. Ya, air terjun ini dilapisi oleh formasi khusus yang sudah ada sejak dahulu kala. Dari perkataan Guan Yu, bahkan untuk dia pun tidak bisa menghancurkan formasi. Tetapi, ada kunci tertentu di tempat ini yang bisa membuka jalan ke dalam. Jika tidak menggunakan cara itu, siapapun yang masuk ke air terjun hanya akan masuk ke gua biasa. Ucap Lin Yan lalu mengeluarkan sebuah pedang lalu melemparnya ke arah tertentu. Jelek. Pedang yang dilempar oleh Lin Yan masuk ke dalam air pinggiran danau dan langsung mengenai sebuah batu berwarna putih berdiameter setengah meter dan tampak sangat biasa. Namun, yang membuat mereka terkejut, pedang itu tampak masuk sepenuhnya ke dalam batu tetapi tidak terlihat bekas tusukan apapun. Drur. Tidak lama kemudian, air terjun tersebut pun tampak terbelah dengan sendirinya yang membuat semua yang ada di sana terkejut. Bahkan Lin Yan yang menatap adegan tersebut pun menaikkan sudut bibirnya. Ayo kita masuk. Lin Yan pun perlahan melayang ke arah jalan yang telah terbuka. Jalan masuk ke dalam tampak seperti sebuah gua yang diciptakan dengan sangat rapi. Siapapun tahu bahwa gua itu tidak tercipta secara alami. Semuanya pun mengikuti Lin Yan. Tetapi, ketika mereka melewati air terjun tersebut, air terjun kembali ke posisi semula dan daerah sekitar mereka tampak berubah drastis. Ini, Li Hu,
Patriark klan Gu dan Ditian terkejut dengan apa yang mereka lihat. Bahkan untuk Huan Kai dan Gu Yin pun melebarkan matanya karena tidak menyangka bahwa akan ada tempat seperti itu di balik air terjun. Sungguh menarik. Gumam Lin Yan dengan senyum kecil ketika menatap tempat tersebut. Bersambung. Chapter 286. Keberangkatan. Daratan Utara selesai.